Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah anak-anak, kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa belajar dan bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baik mungkin. Anak-anak, kita kali ini akan belajar PAI kembali, yaitu tentang hidup bersih dan sehat. Mari anak-anak, sebelum kita belajar, sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kebersihan itu adalah ajaran Islam. Allah mencintai kebersihan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Apalagi sekarang lagi musim pandemi, kita dianjurkan suruh menjaga kebersihan. Nah, sebenarnya menjaga kebersihan itu sudah lama diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan di mana saja kita berada, ya. Ketika kita di rumah, di sekolah, dimanapun kita harus tetap menjaga kebersihan. Apalagi kayak sekarang harus rajin mencuci tangan pakai sabun, ya Soleh. Selanjutnya, kalau kita nih harus menjaga kebersihan badan. Ketika badan kita kotor, habis main harus segera mandi, ya. Kalau pakaian kita kotor harus segera dicuci. Kalau tempat tinggal kita kotor atau rumah atau masjid kotor, segera disapu, ya. Kalau kita masuk ke masjid, masjidnya kotor nih, kita sapu biar pahalanya banyak. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa sih bersuci itu. Nah, bersuci artinya bisa disebut juga dengan toharoh. Toharoh itu artinya bersuci. Arti bersuci yaitu membersihkan diri dari kotoran dan najis. Kita sebagai umat Islam harus menjaga kesucian badan dan pakaian, kesucian rumah, barang-barang, dan tempat tinggal. Bersuci berarti menjaga kebersihan. Bersih pangkal sehat. Orang yang suci akan selalu sehat. Orang yang jorok akan terkena penyakit. Bersuci ada dua macam anak-anak. Bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Bersuci dari hadas dengan cara wudu dan mandi. Berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Wudu dan mandi menggunakan air yang suci. Nih anak-anak, kalau kita mau mengerjakan sholat itu harus mengambil air wudhu, yaitu bersuci dari hadas kecil. Nggak boleh kalau mau sholat belum wudhu, nggak boleh. Jadi harus wudhu dulu biar kita bersih dari hadas kecil, ya. Nah, itu bersuci dari hadas kecil. Kalau hadas besar, mandi, bersihkan semuanya, seluruh badannya. Nah, najis dibagi 3 macam. Apa aja itu? Najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Najis ringan disebut dengan najis mukhafafah. Najis sedang disebut dengan najis mutawasitoh. Najis berat disebut dengan najis mughalladoh. Nah, najis ringan ini najis
pakaian mama, bunda yang terkena air BAK adik kecil, bayi yang belum minum atau makan apa-apa selain ASI, air susu ibu. Nah, itu bayinya bayi laki-laki ya. Kalau najis sedang atau najis mutawasito, yaitu najis yang kebanyakan bagaimana? Kena kotoran BAK kita nih yang sudah gede, atau kotoran kucing, kotoran ayam, kena darah, kena muntah, atau kena kotoran yang lainnya, itu namanya najis sedang. Dibersihkannya harus dicuci pakai air dan pakai sabun sampai hilang baunya dan warnanya ya. Yang ketiga itu najis berat. Najis berat itu najis mughaladoh. Najis mughaladoh itu yaitu terkena air liur anjing. Ya, kalau air liur anjing itu najis berat, harus dicuci 7 kali dengan air dan dengan dikasih tanah airnya sekali, terus dicuci sampai 7 kali ya. Gitu soleh-soleha, perhatikan ya. Nah, apa aja sih alat yang buat bersuci itu? Alat yang buat bersuci itu yaitu apa? Air yang bersih. Air apa? Air sumur, air sungai, air laut, air mata air. Kalau kita ke gunung ya, jalan-jalan ke gunung nih, terus ada mata air dari gunung, itu namanya air yang suci ya. Ada air hujan, kalau musim hujan ada hujan turun, air dari mata air yang tadi tuh yang yang dari atas gunung, itu namanya air mata air. Dan ada juga air salju. Kalau di Indonesia tidak ada ya air salju ya. Air saljunya yang mengalir itu kalau kalian nanti udah gede bisa ke negara lain yang menemukan air salju, itu bisa buat bersuci. Nah, anak-anak, kalau kita sedang jalan-jalan nih, pas ke hutan hiking atau kemana, tiba-tiba kebelet pengen BAB, bagaimana ya cara membersihkannya? Nah, bisa pakai tisu. Kalian bawa tisu, dibersihkan pakai tisu. Nah, kalau zaman dahulu pakai batu atau tembikar. Pakai batu atau tembikar. Batunya jangan yang tajam. Nanti kalau yang tajam akan luka ya. Membersihkan kotoran harus sempurna. Warna, bau harus hilang ya. Berhati-hati ketika bersuci, jangan sampai kotorannya masih tertinggal. Wah, kita harus bersuci lagi ya anak-anak ya. Mungkin materi kali ini cukup sekian dulu. Nanti kalian bisa memperhatikan mana air yang boleh buat bersuci, mana air yang tidak boleh buat bersuci. Perhatikan di sekitar rumah kalian, air yang boleh bersuci itu air apa aja, air yang tidak boleh buat bersuci itu apa aja. Air yang tidak boleh buat bersuci yaitu air kopi, diminum ya air kopi ya. Air susu, air kelapa itu buat diminum, tidak boleh buat bersuci ya. Apalagi air yang kotor ya, yang kena najis itu tidak boleh buat bersuci. Cukup sekian dulu dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.